Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilfi Filanda Azizi dari Prodi BKPI semester 4, Kampus Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember, akan menjelaskan proses psikologis penyampaian dan penerimaan dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Menurut ilmu komunikasi, suatu informasi diterima orang melalui tahap-tahap, yaitu yang pertama, penerimaan stimulus informasi, yang kedua, pengolahan informasi, yang ketiga, penyimpanan informasi, dan yang keempat, menghasilkan kembali suatu informasi. Sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimuli atau rangsang ketika seorang mubalik tampil ke mimbar. Maka stimuli yang ditangkap hadirin mula-mula adalah sosok tubuhnya. Kemudian setelah berpidato, orang menangkap stimuli suaranya, dan bagi yang dekat duduknya akan menerima stimuli aromanya, dan bagi yang bersalaman akan menangkap stimuli halus atau dingin atau hangat tangannya. Persepsi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Ketika Anda melihat mubalik kondang Zainuddin MZ datang dengan mengendarai mobil mewah, kemudian Anda mendengar pidatonya yang menarik, maka sensasi melalui penglihatan dan pendengaran Anda itu berubah menjadi informasi bahwa pendengaran Anda itu berubah menjadi informasi bahwa mubalik ibu kota itu hebat. Faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor perhatian. Faktor perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap suatu stimuli lebih menonjol dan pada saat yang sama terhadap stimuli yang lain melemah. Yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional adalah yang mempengaruhi persepsi antara lain faktor kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya. Yang ketiga, faktor struktural. Menurut teori Gestalt yang diperkenalkan pertama kali oleh Max Wildemer, bahwa dalam pengamatan atau persepsi suatu stimulus atau rangsangan ditangkap secara keseluruhan, bukan penjumlahan rangsangan-rangsangan yang kecil. Kata Gestalt sendiri berasal dari istilah Jerman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi front atau confirmation atau bentuk. Memori. Memori adalah kemampuan menyimpan informasi yang sangat banyak dalam waktu yang lama dan dapat mengingatnya kembali. Apa yang ditangkap oleh indera kemudian diubah menjadi informasi, selanjutnya disimpan di dalam memori atau ingatan. Dengan demikian, memori adalah suatu sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan untuk membimbing. Proses kerja memori dibagi menjadi 3. Yang pertama, rekaman adalah informasi yang berasal dari persepsi dicatat melalui jaringan syaraf. Yang kedua, penyimpanan adalah informasi itu disimpan dalam bentuk tertentu, di tempat tertentu, dalam waktu tertentu. Informasi bisa bertambah terus, bisa juga berkembang sendiri. Yang ketiga, pemanggilan atau mengingat lagi. Apa yang telah tersimpan diingat lagi, baik sekedar terlintas atau memang sengaja diingat-ingat karena informasi itu memang diperlukan. Dalam mengingat kembali dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pengingatan, yang kedua pengenalan, yang ketiga belajar lagi, yang keempat rekonstruksi kembali. Berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa.
Berpikir merupakan proses keempat setelah sensasi, persepsi, dan memori yang mempengaruhi penafsiran terhadap suatu stimuli. Menurut Al-Raghib Al-Asani dalam Mufarrad Al-Quran, pikiran adalah potensi yang dapat mengantar pengetahuan sampai kepada objek yang diketahui, sedangkan berpikir artinya menggunakan potensi itu sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Dalam kehidupan berpikir diperlukan yang pertama, problem solving adalah memecahkan masalah. Yang kedua, decision making adalah untuk menjawab pertanyaan atau mengambil keputusan. Yang ketiga adalah creativity adalah melahirkan sesuatu yang baru. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.